makan gratis lagi aja. Oke, jadi ini bisa dari air yang sudah menyusut, air danau. Hari ini kita akan bercerita tentang COVID-19. Ini tanggal 30 Januari, hari Sabtu. Dan saya berasal dari Gentena. Gentena merupakan desa kecil kita akan melanjutkan kegiatan kita lagi. Kalau tadi sempat di tepian Anjungan Danau Poso, dan saat ini kita akan pergi lagi di Bingke Danau Torau. Jadi memang situasi dari cuaca ekstrim berupa kemarau panjang atau ada kaitannya dengan El Nino itu sudah mulai terasa di tempat saya. Saya berada di salah satu bagian. Tolong saya, Pak. Saya diperkosa sendiri. Jenis rumput ini sangat berbeda dengan Manusia dan teknologi sulit untuk dipisahkan. Idealnya teknologi sebatas membantu manusia dalam aktivitasnya, tetapi justru karena fungsinya itu membuat manusia menjadi ketergantungan dengan teknologi. Manusia terus melahirkan banyak inovasi dan berimprovisasi tanpa batas dari pagi hingga menjelang malam, dan kembali ke pagi hari menjadikan waktu semakin terbatas dimiliki manusia untuk bisa mengambil momen-momen penting bagi dirinya dan orang lain, serta bagi kehidupan sekitar. Kita sendiri tahu, waktu itu hanya 24 jam dan terbagi menjadi dua bagian, masing-masing sebesar 12 jam, dan 12 jam itu, faktanya manusia masih memerlukan banyak waktu untuk bisa mengisi kegiatan lain yang tidak sempat dilakukannya. Jadi, jika teknologi arahnya adalah mempermudah pekerjaan manusia, tapi sebaliknya justru mempersulit keadaan manusia baik menyangkut pekerjaannya dan keadaannya. Hal itu disebabkan pengaruh yang besar teknologi pada waktu yang dimiliki manusia. Waktu menjadi sangat terbatas atau sangat langka. Keterbatasan dan kelangkaan waktu mendorong manusia untuk mempercepat setiap rutinitas dan aktivitasnya. Setiap individu berlomba-lomba untuk mengisi berbagai prestasi, mengejar pengakuan, keuntungan, memperkuat kedudukan, memperkaya diri, dan sebagainya. Keterbatasan dan kelangkaan waktu juga membuat manusia ingin mendominasi berbagai sisi kehidupan, invasi di mana-mana, dan setiap manusia berlomba-lomba untuk menguasai semua kehidupan di dunia ini.
keterbatasan, dan kelangkaan waktu kemudian menyebabkan munculnya anomali. Anomalinya adalah sebuah peradaban baru yang kini telah terbentuk sebagai akibat dari bonus demografi di masa lalu dan beragam krisis yang dihadapi manusia. Di tahun mendatang, kecerdasan buatan komputer memprediksi kehancuran suatu peradaban akibat efek dari kompetisi, keserakahan manusia karena didorong oleh keterbatasan dan kelangkaan waktu. Generasi sandwich, jadi di sini saya dapat artikelnya, merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang berada di antara dua generasi yang membutuhkan perhatian dan juga dukungan, yaitu orang tua mereka yang sudah lanjut usia dan anak-anak mereka yang masih kecil atau remaja. Orang-orang yang termasuk dalam generasi sandwich seringkali menghadapi tantangan dan tekanan yang berat baik secara finansial, emosional, maupun fisik karena harus membagi waktu, energi, dan sumber daya mereka untuk merawat kedua generasi tersebut. Generasi sandwich juga harus menyeimbangkan antara pekerjaan, karir, dan kehidupan pribadi mereka sendiri. Dan lebih lanjut, generasi sandwich itu sudah muncul di tahun 1981. Ini awal-awal dari generasi milenial untuk mereka yang lahir di tahun 1981 termasuk atau dimasukkan dalam kelompok generasi milenial. Dan kemudian diperkenalkan oleh Dorothy Miller. Beliau merupakan profesor dari Universitas Kentucky dan merupakan pekerja sosial. Kemudian lebih lanjut, istilah sandwich generasi dipopulerkan kembali oleh generasi Y dan generasi Z yang dikenal sering mengungkapkan keluhan dan keresahan di media sosial. Beberapa waktu yang menyebabkan munculnya fenomena generasi sandwich adalah meningkatnya harapan hidup, menurunnya tingkat kelahiran, penundaan pernikahan, dan kehamilan, serta krisis ekonomi. Jadi kita akan membahas lebih lanjut berkaitan dengan generasi sandwich seperti apa. Tetap di online study Dr. Tobondo untuk mata kuliah antropologi sosial.